Shalom, kembali bertemu dengan saya Pendeta Jandri Tumangger dalam acara Baru Terang. Akhir-akhir ini orang-orang di sekeliling saya berbincang tentang stoik atau stoikisme. Bahkan mereka juga bertanya tentang apa dan bagaimana stoikisme. Apakah stoikisme sejalan dengan Alkitab atau justru bertentangan dengan yang Alkitab sampaikan? Dan tentunya saya merasa tertantang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Stoik atau stoikisme ini bukan aliran agama, tetapi ini adalah sebuah aliran filsafat Yunani kuno. Diperkenalkan oleh seorang bernama Zeno dari Citium pada awal abad ketiga sebelum Masehi. Stoikisme adalah cara hidup yang menekankan dimensi internal manusia. Karena menurut aliran filsafat ini, dimensi manusia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah dimensi internal dan yang kedua dimensi eksternal. Apa itu dimensi internal? Dimensi internal adalah sesuatu yang berada dalam kendali kita secara penuh. Contohnya, motivasi kita, reaksi kita, sikap kita terhadap sesuatu yang terjadi. Itu semua dalam kendali kita. Sementara dimensi eksternal adalah sesuatu yang di luar kendali kita. Apa itu? Contohnya tanggapan orang lain, respon orang lain, penilaian orang lain, resiko yang terjadi. Itu semua berada di luar kendali kita. Dan menurut aliran ini, seorang stoik dapat hidup bahagia ketika ia tidak terpengaruh oleh sesuatu yang berada di luar diri kita atau tidak terpengaruh oleh dimensi eksternal. Kali ini saya hanya ingin memberitahukan bahwa penganut stoik pernah muncul di dalam Alkitab. Terdapat di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 17 sampai 18. Ketika Paulus berada di Athena. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di Berea karena Paulus baru saja dari Berea, maka Paulus diminta untuk meninggalkan Berea. Dan akhirnya dia tiba di kota Athena. Sementara Paulus menunggu Silas dan Timotius di Athena, dia berjalan-jalan berkeliling di kota itu dan dia melihat kota itu dipenuhi dengan banyak patung atau berhala. Pada hari Sabat, Paulus datang ke sinagog untuk bertemu dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang proselit atau orang-orang percaya. Tujuannya adalah untuk berdiskusi dengan mereka. Sedangkan pada hari-hari yang lain, Paulus berada di pasar untuk bertemu dengan siapa saja untuk memberitakan Injil. Dan pada zaman para rasul, pasar atau agora adalah tempat berkumpulnya orang-orang termasuk para filsuf. Mari kita baca Kisah Para Rasul 17 ayat 17 dan 18. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia. Dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si peleter ini? Apakah yang hendak ia sampaikan? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Sebab ia memberitahukan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Tampaknya ketika itu ada dua golongan filsafat yang paling terkemuka. Yaitu golongan Epikuros dan juga Stoa atau Stoik. Oleh karena apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus berbeda dengan apa yang diyakini oleh kaum Epikuros dan kaum Stoa, maka mereka menuduh Rasul Paulus sebagai si peleter. Artinya orang yang sok tahu, orang yang pembual, atau seorang dengan intelektual murahan. Itu adalah tuduhan atau ejekan yang mereka berikan kepada Rasul Paulus. Namun apa yang mereka perdebatkan? Apa yang
menjadi poin pembicaraan Rasul Paulus dan apa yang menjadi poin pembicaraan kaum Epikuros dan juga kaum Stoa atau Stoik. Saya akan membahasnya pada video berikutnya. Oleh sebab itu, bila mana Anda setuju untuk saya lanjutkan pembahasan, Anda boleh like video ini atau tinggalkan komentar Anda untuk saya lanjutkan video pembahasan selanjutnya. Ini bukan terang baru, tapi baru terang.